Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba bihudahu amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Wakil Bagi Suriah PWNU Kalimantan Barat, kemudian perwakilan dari Kemenang Kalimantan Barat, Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, kemudian kepada Ketua Ansor Kalimantan Barat sahabat Rabu ini, beserta seluruh sahabat-sahabat Ansor dari kota Kuburaya, juga Tasawuf Ansor Kalimantan Barat, sahabat Barat dan seluruhnya yang hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di menjelang maghrib ini kita bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk memperingati daripada hari lahir GP Ansor yang ke-88, dirangkai dengan buka bersama yang tentunya alhamdulillah pada saat ini harlah GP Ansor yang ke-88 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Artinya apa? Insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Amin. Makanya ini adalah momentum yang luar biasa, momentum yang sangat istimewa. Terlebih pada saat hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-23 daripada bulan suci Ramadan, mendekati daripada detik-detik terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya pertanyaan yang besar bagi diri kita simpel saja, apa yang sudah kita lakukan hingga saat ini? Apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah hingga saat ini? Apa yang sudah kita persembahkan kepada masyarakat sekitar kita pada hari ini? Karena hidup itu ada dua. Hidup itu akan menjadi istimewa apabila hablum minallah bagus dan hablum minannas itu juga bagus. Terkadang banyak di antara kita yang hanya mengutamakan hablum minallah saja tetapi melupakan daripada hablum minannas. Begitu juga sebaliknya, kita hanya mengutamakan daripada hablum minannas saja tapi kita melalaikan daripada hablum minallah. Ketahuilah bahwasanya hablum minallah dan hablum minannas itu diibaratkan seperti dua sayap burung yang akan menjadikan burung itu bisa terbang sampai ke tujuan. Artinya apa? Ketika kita menjadikan hablum minallah dan hablum minannas ada pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti daripada tujuan puasa itu sendiri. Apa tujuan puasa itu? Yang pertama jelas tujuannya hubungannya dengan Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hanya ketika kita berpuasa saja, hanya menahan lapar, menahan haus, kemudian kita tiba-tiba jadi orang yang bertakwa? Tidak. Karena orang yang bertakwa itu juga punya kriteria. Apa kriterianya orang yang bertakwa? Kriteria orang yang bertakwa adalah dia merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis ketika seorang hamba sudah merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhati-hati di dalam hidup ini. Dia tidak akan sembarangan di dalam hidup ini. Dia akan memfilter daripada setiap ucapannya. Tidaklah keluar ucapan dari lisannya kecuali ucapan yang baik, ucapan yang membahagiakan daripada saudaranya. Begitu juga matanya akan senantiasa memandang kepada siapapun dengan pandangan kebaikan. Karena banyak kita lihat di zaman ini orang yang berpuasa tetapi subhanallah dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahul jaza' min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat pahalanya. Yang didapetin apa? Cuman lapar, cuman haus. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa yarfud wa yafsuq wa yatakallam 'anil nas. Dia ketika berpuasa dia ngomongin orang, ketika dia berpuasa dia ngejelekin orang, ketika dia berpuasa dia berbicara hal-hal yang tidak pantas. Kemudian ketika dia berpuasa dia memandang dirinya lebih baik daripada orang lain.
Sesungguhnya orang-orang yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan daripada barokah dan pahala puasanya. Maka alangkah ruginya ketika kita berpuasa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, terlebih kita tidak mendapatkan barokah dan pahala dari puasa kita tersebut. Maka ayo bersama-sama di akhir daripada momentum daripada bulan Ramadan ini, kita bersama-sama kita muhasabah, kita introspeksi diri kita. Kalau kita tidak bisa membuka Ramadan dengan kebaikan, kita akhiri Ramadan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya orang itu dilihat di akhirnya, bukan di awalnya. Gak bisa kita melihat orang dia berbuat maksiat, oh dia pasti masuk neraka, bulat-bulat masuk neraka. Gak bisa juga kita katakan seperti itu. Begitu juga dengan orang yang taat, ahli ibadah. Gak bisa juga dia mengatakan, oh saya pasti masuk surga. Gak bisa. Karena apa? Pemilik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai seseorang itu terletak di akhir. Dunia bukan tempat penilaian, tapi dunia adalah tempat pembelajaran. Sesungguhnya orang yang menilai orang lain ketika di dunia, maka dia adalah orang yang rugi. Seseorang itu dilihat berhasil atau tidaknya, baik atau tidaknya kapan? Nanti ketika sakaratul maut. Apakah dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah atau na'udzubillahi min dzalik, dia berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena penilaian yang mutlak adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang bisa kita lihat pada saat ini adalah amalnya. Dia beramal dengan amal yang baik atau dia beramal dengan amalan yang kurang baik. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita coba kita bersihkan daripada hati kita. Apalagi di malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umatnya Rasulullah dengan Lailatul Qadar, di mana di malam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya, dan Allah ketika memandang hambanya yang dilihat pada saat itu adalah hatinya. Apabila kita memiliki hati yang bersih, maka alhamdulillah, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan barokah Lailatul Qadar. Tetapi ketika kita tidak bisa membersihkan daripada hati kita, sekalipun ibadah kita banyak, sekalipun kita adalah orang yang ibadahnya full, Masya Allah, kita akan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan barokahnya akhir daripada bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita, dan juga kepada GP Ansor di halahnya yang ke-88. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan GP Ansor menjadi organisasi yang barokah, menjadi organisasi yang manfaatnya semakin meluas, bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan senantiasa mendapatkan barokah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan daripada orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi kami yang fakir akan ilmu dan akhlak ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maju, semakin berjaya, semakin memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Ya, semoga bermanfaat untuk alam beserta isinya. Baik, saya akan potong tumpeng ini dan akan saya berikan pertama kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kue ini saya persembahkan untuk pertama kepada Bang Muhammad selaku senior. Mudah-mudahan ini Ansor tetap jaya. Amin. Orang-orang besar punya kiprah. Amin. Baik di pemerintahan, politik maupun juga di masyarakat. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Muhammad yang telah mengawal Ansor dari awal sampai sekarang. Amin. Semoga karirnya semakin berkembang. Kami pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Barat mengucapkan selamat harlah GP Ansor yang ke-88. Siapa kita? Ansor NKRI. Harga